Lalu bagaimana kondisi Gaza Palestina saat ini? Kita bergabung dengan relawan kemanusiaan Mercy, Fikri Rofilhaq. Assalamualaikum Fikri, silakan dengan laporan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari waktu Gaza, Mas Fasal dan juga Mbak Andi Kumala. Memang hari ini sudah memasuki hari ke-339 genosida yang dilakukan oleh pihak Zionis Israel, juga belum berhenti ataupun belum surut, di mana serangan demi serangan Israel masih terus lakukan di berbagai titik yang ada di seluruh jalur Gaza. Kami juga mendapatkan informasi bahwa di mana ada keluarga hijab namanya di kota Al-Burj yang ada di Gaza Tengah juga menjadi target sasaran Israel, sehingga banyak dari anggota keluarga mereka yang meninggal dan juga mengalami luka-luka. Selain di kota Al-Burj di Gaza Tengah, juga di kamp pengungsian yang ada di kota Nusairot juga beberapa rumah menjadi target sasaran Israel, sehingga banyak korban terutama perempuan dan juga anak-anak, dan mereka terpaksa dilarikan ke rumah sakit Syuhada Al-Aqsa ataupun Martir Aqsa yang ada di kota Deir Balah, jalur Gaza bagian tengah. Dan seperti yang kita bisa lihat dari sosial media ataupun dari kantor berita Al Jazeera, juga banyak sekali ada beberapa korban adalah anak-anak dan juga perempuan dan juga pria dewasa. Dan ini ditunjukkan atau Israel melakukan serangan ini terhadap masyarakat sipil, karena memang kamp-kamp pengungsian memang di Gaza Tengah maupun di Gaza Selatan itu dipadati oleh warga-warga sipil yang memang mereka hanya berlindung dari serangan-serangan Zionis Israel. Sementara bukan hanya di Gaza Tengah maupun di Gaza Selatan, serangan juga kembali dilakukan di Gaza Utara, di mana di kamp pengungsian yang ada di Jabalia, sehingga banyak sekali korban. Ada 5 warga yang syahid dan juga 10 lainnya mengalami luka-luka, yang Israel menargetkan sebuah rumah milik keluarga Labidi di kamp pengungsian Jabalia. Sementara Israel bukan menargetkan hanya satu rumah, namun beberapa rumah, sehingga memang ada beberapa titik, sehingga memang banyak korban-korban yang dilarikan ke rumah sakit Kamal Udwan maupun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara. Dan ada seorang bayi yang berumur 7 bulan juga meninggal ataupun syahid akibat serangan Israel. Dan bukan hanya saja yang anak bayi yang meninggal, namun ada seorang bayi wanita juga yang mengalami luka bakar yang dirawat di rumah sakit Kamal Udwan yang ada di Gaza Utara, yang memang 2 rumah sakit ini juga kita mendapatkan informasi dari Al Jazeera bahwa rumah sakit Kamal Udwan maupun rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza Utara juga saat ini mengalami krisis bahan bakar. Dan dari halaman Facebook resmi milik Rumah Sakit Indonesia, Direktur Rumah Sakit Indonesia Dr. Marwan mengatakan bahwa jika memang krisis bahan bakar ini berlanjut dan tidak ada bantuan secara cepat untuk mendatangkan bahan bakar untuk rumah sakit yang ada di Gaza Utara, terpaksa Direktur Rumah Sakit Indonesia harus menutup beberapa departemen, yang karena memang kelangkaan bahan bakar saat ini sangat-sangat dirasakan, terutama di rumah sakit yang ada di Gaza Utara. Yang kita tahu bahwa di Gaza Utara juga ada pemisah atau pos pemisah antara Gaza Utara dan juga Gaza Selatan, sehingga memang bantuan-bantuan itu juga cukup sulit untuk menembus ke Gaza Utara, harus memiliki izin yang resmi dan juga pemeriksaan yang cukup ketat, sehingga memang bukan hanya saja bahan bakar, namun tentunya bantuan-bantuan sembako dan juga air bersih juga sangat-sangat diperlukan yang untuk masyarakat yang ada di Gaza Utara maupun masyarakat keseluruhan yang ada di jalur Gaza. Dan sementara itu informasi yang kami dapatkan bahwa memang hampir 443.000 anak yang menerima dosis pertama vaksin polio, dan ini diupdate oleh Kemenkes Palestina pada Ahad 8 September lalu. Sementara Musad Abid, Direktur Layanan Kesehatan Primer di Kemenkes Palestina, mengatakan juga kurang lebih 69% total anak Gaza di bawah umur 10 tahun sudah menerima vaksin polio ini. Dan
Seperti yang saya sampaikan bahwa memang akibat bahan bakar yang juga menjadi krisis utama, Kemenkes Palestina mengupdate bahwa saat ini 17 rumah sakit sudah berhenti beroperasi dari 36 rumah sakit, dan kemungkinan ini juga akan terus berlanjut karena memang kelangkaan obat-obatan, alat-alat medis, dan juga bahan bakar juga masih terus dirasakan oleh masyarakat Gaza. Sementara akibat bombardir yang dilakukan oleh pihak Israel, dan Israel berkali-kali sebenarnya membombardir sekolah, ada 85% sekolah, 85% sekolahan yang ada di jalur Gaza ini menjadi target sasaran Israel. Yang kita tahu bahwa beberapa waktu lalu ada sebuah masjid yang di dalam sekolahan yang dimana para pengungsi saat itu sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun yang sangat-sangat disayangkan adalah Israel melakukan serangan tersebut sehingga memakan korban jiwa lebih dari 100 orang, dan banyak warga yang mengalami luka-luka. Dan memang serangan-serangan ini masih terus dilakukan oleh pihak Israel di seluruh titik-titik yang ada di jalur Gaza. Namun selain itu juga dari Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, maupun Brigade Al-Quds dari sayap militer Jihad Islam juga masih terus melakukan serangan-serangan terhadap tentara-tentara Israel yang ada di jalur Gaza, maupun terhadap tank-tank baja ataupun drone milik Israel yang terus mengelilingi langit yang ada di jalur Gaza. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Jaga kesehatan selalu, Fikri.